Halo semua, selamat siang. Jumpa dengan saya, Kelvin, di channel Kelvin Yuswan. Pada siang ini, saya sedang berada di KPM Marosimahi atau dengan istilah Karoserita dan KPM Marosimahi. Siang ini, saya akan mengabadikan kembali sebuah konten. Bagaimana perkembangan bis Kapuraning Rahayu R178. Buat kalian yang baru mampir di channel Kelvin Yuswan, jangan lupa untuk selalu subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, siang ini, saya lihat itu kalau saya tanya KPM Marosimahi itu waktu kemarin saya kesini 2 hari lalu itu kan sepi ya. Tapi sekarang udah mulai agak-agak ramai dikit sih. Oke, saya lihat perkembangan Kapuraning Rahayu R178 itu kayak gimana ya. Oke, kita lihat untuk bisnya itu, untuk bagian tampak belakangnya. Untuk bagian tampak belakangnya itu masih sama ya. Belum ada yang diupdate lagi untuk bagian soal livery ya. Tapi untuk bagian kaca atasnya itu masih ada bekas stiker trayek, belum dibersihkan. Biasanya Pak John tugasnya membersihkan, itu harus segera dibersihkan ya. Gunanya apa? Buat dicat warna putih lagi untuk bagian kacanya. Oke, untuk bagian belakangnya itu saya pegang masih belum dipernis ya. Pernis itu semacam oven. Ini ada bekas-bekasnya nih yang catnya merembet. Nanti kemungkinan sih diamplas dikit-dikit sih, atau digosok-gosok dikit. Biasanya kan sebelum pernis itu pastikan tidak ada noda ya untuk di bagian bodinya. Tuh, untuk bagian samping kanannya. Tuh. Tuh. Untuk bannya ini sepertinya sudah baru ya. Waktu kemarin aku kesini waktu masih bulan puasa itu agak-agak kotor, tapi sekarang mengkilat. Tuh. Nah, untuk bagian samping kanannya seperti ini ya. Ini harus dibersihkan lagi nih bekas-bekas kertasnya tuh. Tuh. Untuk bagian samping kanannya itu belum dipernis. Kemungkinan dipernisnya tuh setelah semua catnya sudah lengkap. Termasuk untuk bagian yang saya tunjuk nih. Ini masih belum dicat gradasi. Nah, contoh gradasi itu yang di bagian pintu ya. Nih, itu gradasi. Untuk bagian selendang masih warna Tosca ya. Sudah warna Tosca. Sudah ditambah juga spoiler. Tuh. Nah, ini ya untuk bagian depannya seperti ini. Tuh. Nah, untuk bagian samping kirinya, seperti ini ya. Tapi untuk bagian bagasi ini kebuka nih. Apakah ada yang dikerjain kah? Curiganya sih seperti itu. Coba lihat. Nah, kita buka ya. Untuk bagian bagasi, ini udah agak berat dikit. Oh, belum ada. Saya pikir tuh untuk bagian bagasinya ada yang mau diganti. Tapi sebenarnya sih harusnya diganti sih untuk bagian flatnya tuh yang di bagasi. Nah, untuk bagian sleepingnya itu masih ada bekas-bekas kertas ya. Kertas dianya lengket-lengket tuh. Akibat basah terkena air hujan. Seperti ini ya untuk samping kirinya. Keren nih. Tuh. Oh iya, untuk bagian interiornya sekarang udah ada yang dibongkar-bongkar lagi nih. Waktu kemarin aku ke sini, itu masih terpasang ya, termasuk di bagian tangga ya. Ini sponnya. Ini nih, udah pada dilepas semua ya. Bekas-bekasnya tuh. Untuk bagian flat tangga nih, udah mulai dilepas ya. Sponnya juga udah mulai dilepas lagi. Nah, untuk flat ini harus segera diganti nih. Gana Jaya, pendatang baru itu.
Tapi bukan sih, itu bis wisata. Nah, untuk bagian interiornya nih, wih, sudah mulai dibongkar-bongkar nih. Tuh. Udah dibersihkan juga ya untuk bagian bekas-bekasannya itu tuh. Kayak di sangganya. Tuh. Terus untuk flatnya juga nih ya. Udah diganti sama Pak WD. Tinggal pemasangan triplek, terus ganti cover pilarnya ya. Nah ini sudah dilepas tuh untuk sponnya, terus sama karpet coinnya juga tuh. Tapi kalau saya lihat ini udah mulai diganti nih untuk tripleknya. Ini tripleknya sudah baru. Terus triplek belakangnya juga ya udah nampak, tinggal pemasangan spon. Terus untuk bagian cover belakangnya itu udah pada dilepas ya. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Untuk backlightingnya juga ini nggak tahu diganti nggak tahu nggak nih ya. Tapi kalau yang waktu yang TD03 yang bekasan R162 itu diganti ya. Untuk backlightingnya. Tuh. Nah, ya, mesinnya tuh kelihatan. Jadi diganti-ganti nih flat-flatnya ya. Yang keropos-keropos. Tuh. Wow. Untuk bagian atasnya nih yang saya lihat ini yang lagi digantung itu list rail joknya ya. Kalau untuk list rail jok itu masih bagus. Terus untuk louvre AC itu nggak diganti ya, masih yang lama. Cuman di style-style lagi. Tuh untuk bagian dalamannya seperti ini ya. Tuh. Siap dibersihkan lagi. Biasanya kalau dibersihkan lagi itu udah persiapan menuju pemasangan spon baru. Kalau untuk yang bagian kanan ya, tapi kalau dilihat kan sebelah kiri itu belum diganti flatnya. Tapi flatnya kayaknya masih oke deh. Tapi dicek-cek lagi. Pasti ada yang diganti, ada yang dilas lagi. Pertama nih, ini udah keropos harus diganti sini. Paling setengah-setengahnya lah gitu flatnya. Jadi nggak semua juga sih. Soalnya biasanya sebelum diganti flat-flatnya itu suka diketok-ketok dulu. Diketok-ketok apakah ada yang kuat atau ada yang udah keropos. Biasanya kalau ada yang keropos langsung diganti. Nih contohnya nih ya. Ini kan sudah ganti flat. Pale B itu ngeganti. Soalnya diketok dulu, keropos. Terus bolong-bolong pas aku lihat juga langsung diganti sama yang baru gitu. Kalau flat yang saya tunjuk nih, yang depan ini kan flat lama. Itu diketok-ketok juga kuat apa enggak. Ini masih kuat. Seperti itu. Untuk bagian depannya. Nah, udah mulai dilepas juga tuh ya. Tapi ini udah lama dilepas sih. Cuman siap ganti flat aja. Tuh, seperti ini ya untuk yang R178. Jadi untuk bagian interiornya sekarang di-upgrade lagi ya. Udah mulai pada dilepas. Tuh bagian karpet koinnya itu ya. Itu udah persiapan pemasangan spon baru ya. Untuk triplex sudah diganti yang baru. Nah, ini nih sponnya ya. Udah dilem-lem. Udah dilem juga. Triplexnya sudah baru. Baik lagi proses pasang lem. Mulai lem lagi.
Tuh, pipe lagi proses pelatihan spon. Sponnya yang diganti. Spon ini gunanya untuk peredam juga ya. Jadi flat, triplek, spon, baru karpet. Tahu nih, karpetnya bakalan sesuai sama yang di bagian yang saya tujuk atau pakai karpet koin lagi. Lihat saja nanti. Tuh. Mulai pasang lagi. Tuh. Mulai dibongkar. Nah, ini proses sponnya. Kerjaan apa udah pas saya di rumah libur saya tidak apa tak poe nah cari meski lebaran teh nggak di rumah jom Proses pengukuran lagi ya untuk sponnya, spon bagian kayak tangganya itu bagian belakang. Itu bagian belakang ini kan biasanya untuk kursi, ini untuk kayak injekan kaki. Lagi diukur-ukur. Jadi untuk Gapuran Rahayu R178 sekarang update interior. Tuh. Oh ya, untuk bagian karetnya ini nih ya. Tuh, udah mulai keropos. Ini pasti nanti diganti lagi dah. Jadi proses perbaikan besar-besaran untuk bagian interiornya nih. Untuk yang L178. Lagi diukur-ukur dulu nih. Tuh, dilapin-lapin dulu sama Pak Aib. Tuh. Diukur lagi oleh Bapak Aib. Tuh, proses pasang lagi. Dipasang spon lagi. Tuh. Tuh. Lagi proses pasang spon. Tapi direm dulu. Jadi yang direm itu triplek sama spon. Kalau misal nih spon direm, tapi triplek tidak direm itu bisa lepas lagi, jadi nggak nempel. Gitu. Nih update lagi perkembangan GR. Mulai dibersihkan lagi.
Jadi yang debu-debu ini, yang debu-debu plat itu, yang kayak karat-karatnya itu tuh, yang bekas yang kropos-kropos, itu dibersihkan. Jadi gunanya apa? Agar lemnya bisa nempel. Kalau tidak dibersihkan, itu lem nggak akan nempel. Tuh, lagi dibersihkan dulu. Ini masih ada penguasaan. Oh ya, nanti mau dilas lagi ya? Iya. Paling nanti dipakai kayak gulinda lagi gitu ya? Kan digulinda halus gitu ya? Net, net, net gitu ya? Oh, jadi biar Nempel. nempel ya? Ha. Ini pagi. Mm-mm. Oh ya, tapi kalau buat pasang sponnya nunggu semuanya udah kepasang dulu ya? Enggak dulu. Tapi maksudnya nih yang slot-slotnya udah diganti ini. Oh, ini nanti diganti ya? Mm-mm. Ini nanti harus diganti juga ya? Ini sepertinya harus diganti lagi nih. Iya. Tapi kalau yang bagian yang saya tunjuk ini masih kuat. Kalau yang bagian yang ini nih, udah lepas-lepas ya ini ya, pasang ya. Tuh. Ini pasti ganti lagi ya. Kalau untuk bagian kanan juga sama nanti dicek lagi ya. Oh. Ini juga nih tuh. Masih banyak ya. Oh, terus gunanya juga kan buat ini juga ya, agar lasnya juga nempel ya. Kalau misalkan berdebu nggak akan nempel ya Pak Aceng ya. Oh ya. Jangankan lem, las juga pasti nggak akan nempel ya. Proses pasang lem lagi untuk triplek. Nah, tuh proses pasang lagi. Tuh, spon lagi. Nah, ini sponnya nih. Jika sudah terpasang, nah jadi itu siap mau pasang nih yang bagian yang ini sama yang atasnya. Mulai pengukuran lagi nih ya, spon belakang. Nah, itu tripleknya nih lagi diukur-ukur. Tripleknya ini digunakan untuk bagian backlighting ya. Tuh. Potong-potong lagi tripleknya. Oke, pasang. Spon lagi Bapak Aib. Tuh, siapin pasang. Tapi direm dulu. Tuh. Proses pasang spon lagi. Tuh. Itu upgrade spon mereka. Tuh. Proses pasang bagian belakangnya itu
yang agak naik-naik. Dulu. Kalau triplek tuh kalau dipotong pakai gulingnya pasti ada aja kayak bau asap. Tuh, keluar asap putih kan. Tuh. Tuh. Jadi bersih-bersihkan dulu ya. Debu-debunya juga dari triplek. Jadi untuk bagian triplek itu ada yang longgar dikit ya. Jadi dipotong-potong biar lurus. Tuh, udah mulai nampak ya spon barunya ya untuk yang R178. Tuh, mulai pasang spon lagi. Mulai pasang lagi nih spon-sponnya tuh. Nah, jadi untuk Gapura Ning Rahayu R178 untuk spon bagian belakangnya sudah diganti yang baru. Tinggal nunggu karpetnya yang naik. Pertama, flat, triplek, spon, baru karpet. Jadi, spon ini juga digunakan untuk sebagai peredam juga ya. Agar tidak panas. Nah, seperti ini ya untuk unit Gapura Ning Rahayu R178. Untuk bagian sponnya, kan sponnya yang lama diganti. Nah, sekarang udah diganti sama yang baru. Jadi, biasanya kalau spon yang lama itu kan suka kerasa panas. Itu kenapa ya? Soalnya kan saya sering dapat masukan. Itu, Mas, kenapa sering panas? Kadang kalau kita naik bis tuh gitu. Oh ya, biasanya itu faktornya ada dari yang spon ini. Ini kan sponnya ini kan peredam. Jadi peredam panas. Kadang bisa aja ada yang bolong gitu. Sponnya apa udah jelek gitu. Pasti kayak gitu. Ini sponnya diganti. Jadi udah nggak gitu panas ya. Tuh, udah ganti. Oh, keren kan ya? Tuh, sponnya udah diganti yang baru. Nanti nggak tahu nih. Karpetnya bakal sesuai sama yang bagian karpet yang saya tunjuk atau karpet koin saya kurang tahu. Lihat saja nanti. Kalau yang TD03 itu sesuai. Nah, ini nih di depan saya ini ada cover nih. Ini cover yang punya GR ya. Pak Aceng, ini covernya punya GR ya? Hah? Ya. Nah, jadi covernya diganti yang baru ya. Cover bagian atasnya nih. Tapi kalau di satu ini sama yang belakang, itu pasti kemungkinan bakal ada yang dilakukan pemotongan nih. Tapi lihat nanti aja ya. Soalnya waktu yang TD03 kulit itu dipotong nih. Terus sama sekalian juga tuh diganti nih untuk lower AC-nya. Tapi kalau untuk yang TD03 itu tidak ada nih untuk tutup bagasi kabinnya. Kalau yang R178 ini ada. Tuh. Jadi interiornya juga udah mulai dikerjakan lagi ya. Tuh. Tinggal naik nih untuk bagian triplek. Buat bagian backlighting ya. Backlighting itu yang ini ya. Kalau yang bagian belakang cover. Jadi semua itu urutannya cover ya. Kalau backlighting itu masuknya ke dinding-dinding. Tuh. Untuk bagian interior yang akan diganti flatnya untuk bagian depan, flat tangga. Terus yang bagian samping-samping kiri ini, ini udah mulai propos-propos ya. Terus kemudian cover pilar ya, yang bagian yang saya tunjuk diganti juga. Wah, jadi unitnya itu mengalami perubahan total ya. Waktu yang TD03 berubah total semua. Itu bagian dalamannya berubah total. Oke, sekian video saya mengenai updatean terkini bis Gapura Ning Rahayu R178. Terima kasih yang sudah mampir di channel Kevin Yasuat. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan menyalakan loncengnya.
agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. See you.